Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya tentang bab 2 skripsi ya. Saya akan melanjutkan tentang kutipan jurnal. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya sebuah karya tulis ilmiah butuh kutipan, rujukan, serta penegasan yang dilakukan oleh peneliti untuk semakin memperkuat karya tulis ilmiahnya tersebut. Kutipan tersebut tentu saja harus benar-benar valid dan sesuai dengan bidang yang diteliti oleh peneliti yang bersangkutan. Tujuan lain dari pengkutipan adalah untuk membuat penelitian yang dilakukan bersifat objektif serta semakin kaya akan materi penelitian. Dan juga dengan mengutip dari jurnal maupun sumber-sumber lainnya, maka akan menghindarkan peneliti dari terjadinya plagiarisme. Selain itu, melalui kutipan inilah, maka pembaca bisa melihat seberapa kredibel penulis atau peneliti yang membuat karya ilmiah tersebut. Pada dasarnya, terdapat dua pembagian penting di dalam pengutipan sebuah jurnal. Yang pertama disebut dengan pengutipan secara langsung, dan yang kedua disebut dengan pengutipan tidak langsung. Namun, pembahasan kita kali ini akan lebih dari sekedar membahas bagaimana cara mengutip jurnal secara langsung maupun tak langsung. Sebelumnya, tonton terus video ini, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng biar kamu tahu video terbaru seputar skripsi dan lainnya. Oke, kita langsung mulai ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pemakaian kutipan yang dilakukan penulis dengan cara mengambil pikiran atau ide, atau gagasan, atau pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dalam karya penulis tersebut dengan kalimatnya sendiri, sesuai dengan pemahamannya. Dengan kata lain, penulis tidak menulisnya sama persis dengan tulisan atau paragraf atau kalimat yang dikutip. Ciri-ciri kutipan tidak langsung. Yang pertama, mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip. Yang kedua, tidak ada perubahan ide, pikiran dari pendapat yang dikutip. Yang ketiga, disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Yang keempat, diakhiri dengan nomor atau nama kutipan tanpa tanda petik 2. Selanjutnya, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pemakaian kutipan yang dilakukan penulis dengan cara menulis kembali pikiran atau pendapat atau ide atau gagasan orang lain sama persis dengan aslinya. Dengan kata lain, penulis secara langsung memakai teknik copy kemudian paste tanpa adanya mengubah dari kalimat aslinya. Ciri-ciri kutipan langsung yaitu tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. Yang kedua, memakai titik 3 berspasi apabila ada bagian-bagian dari kutipan yang dihilangkan. Kemudian, yang ini di skip aja ya. Selanjutnya, membubuhkan sumber kutipan dengan menggunakan sistem apa? Berikutnya, dipisahkan dari teks dengan spasi lebih dari teks. Kemudian, diberi jarak rapat antar baris dalam kutipan. Yang terakhir, boleh diapit tanda kutip, boleh juga tidak. Nah, ini contoh dari kutipan langsung yang ini ya. Nah, jadi kalimat ini ditulis sama persis sama jurnal yang kalian citasi gitu. Jadi kalian hanya copy paste ke skripsi kalian gitu, dan jangan lupa dikasih sumbernya ya. Nah, ini. Nah,
kebanyakan mahasiswa copy paste itu dia tidak mencantumkan sumbernya. Nah, itu tidak boleh. Itu dianggap kalian sudah melakukan plagiarisme. Gitu ya. Jadi kalian disebut sebagai plagiat karena kalian mencantumkan tulisan yang kalimatnya sama tapi tidak mencantumkan sumbernya. Padahal itu bukan tulisan kalian gitu. Nah, cara mengkutip yang benar itu, misalnya kalian mau membuat kutipan langsung, itu kalian bisa menulis ini seperti ini. Jadi copy paste tapi tetap diberikan sumbernya. Itu boleh. Dan biasanya kutipan langsung itu dia dibuat satu spasi seperti ini. Gitu. Nah, kalau dalam skripsi yang kutipan langsung ini tidak boleh terlalu banyak gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu banyak ada kutipan langsung seperti ini. Itu yang paling disarankan adalah kutipan tidak langsung. Nah, jadi ini adalah kutipan tidak langsung. Jadi ada pernyataan kemudian belakangnya ada sumbernya. Nah, berarti kan pernyataan ini dikemukakan oleh si dia ini kan, Kalik, Kolomuk, dan Karagolch. Nah, ini kutipan tidak langsung. Ini disarankan untuk skripsi ini boleh banyak gitu. Malah justru ini yang disarankan kan gitu. Kalau kutipan langsung itu tidak boleh terlalu banyak. Tuh. Nah, ini untuk kutipan tidak langsung ini menggunakan bahasa atau kalimat kalian sendiri. Tidak boleh sama persis sama yang kalian citasi sama jurnal yang kalian lihat gitu. Misalnya kalian mau mengutip ini di skripsi kalian, itu berarti kata-kata dari jurnal itu diambil kemudian ditulis di deskripsi kalian menggunakan kalimat atau kata-kata kalian sendiri. Tuh, lalu jangan lupa dikasih sumbernya. Kalau nggak dikasih sumber boleh nggak boleh. Tetap nggak boleh ya, itu sama aja dengan plagiat. Itu karena itu kan bukan pernyataan kamu sebenarnya. Kan sebenarnya kalian itu mengambil ide dari jurnal orang lain, maka harus diberi kutipan juga. Ya, kutipannya yang ini. Kalik, Kolomuk, dan Karagolch 2010 itu harus dicantumkan. Paham ya sampai sini? Oke. Selanjutnya saya akan membahas tentang kutipan sumber primer dan kutipan sumber sekunder. Oke, sebelumnya ini ada contoh jurnal ya. Nah, kalau untuk contoh jurnal seperti ini, maka kalau kalian mau mengutip salah satu paragraf atau kalimat dari jurnal ini, kalian bisa menuliskannya seperti ini. Nah, saya ini menggunakan kutipan APA style. APA itu American, kalau nggak salah, American Psychological Association gitu deh. Nah, itu saya menggunakan itu. Nah, ini caranya. Jadi nama belakang, koma, nama belakang, koma, nama belakang lagi karena ada 3 penulis ya, kemudian tahun. Ini boleh seperti ini. Ini biasanya ditulis di akhir kalimat yang kalian kutip. Nah, kalau di awal kalimat misalnya bahasanya gini, menurut jurnal ini, nah gitu tulisannya gini, menurut, kemudian nggak ada tanda kurungnya ya di sini. Nama belakang, dan nama belakang 2020. Nah, 2020-nya ini yang dikurung. Menurut jurnal ini, model PBL merupakan titik-titik gitu ya. Oh ya, kalau bisa ini saran dari saya, kalau bisa di bab 1, bab 2 dan lain sebagainya itu jangan menggunakan kata, misalnya kalian mau mendefinisikan tentang PBL, jangan menggunakan kata adalah. Kalian cukup menggunakan kata merupakan atau yaitu. Sebaiknya itu jangan menggunakan kata adalah, gitu ya. Oke. Ini kutipan dari jurnal ini ya. Oke. Selanjutnya, nah ini contohnya. Ada pertanyaan gini, Bu, yang diambil tuh bagian mananya sih dari jurnal yang mau kita kutip gitu. Nah, kalian bisa ngambil kutipan dari abstraknya bisa, pendahuluan bisa, kemudian metodenya bisa, dan kesimpulan atau hasil dan pembahasan juga bisa. Nah, yang harus kalian perhatikan itu per kalimatnya. Nah, misalnya ini saya contohkan seperti ini ya.
Selain itu, dengan model problem-based learning juga dapat meningkatkan antusias siswa dalam berdiskusi, tekun mengerjakan soal, dan antusias siswa dalam mempresentasikan atau mengumumkan pendapat sesuai dengan pemahamannya. Nah, ini kalau nggak salah ini ada di bagian mana ya dari jurnal? Kalau nggak salah ini di bagian bab 2 atau ya, nggak tahu. Nah, misalnya kalian mau ambil kata-kata ini ya, deskripsi kalian mau mengutip kata-kata ini deskripsi kalian gitu. Nah, sekarang perhatikan antar kalimatnya. Kan di sini dari titik sampai titik nggak ada sumber nih, nggak ada kutipan dari jurnal lain gitu. Nah, berarti ini merupakan pendapat dari si penulis jurnal itu tadi gitu. Nah, ini kalian cara ngutipnya bisa langsung seperti ini. Langsung aja model ini di copy paste ya, lalu belakangnya dikasih sumber si penulis jurnal tuh. Nah, ini kalian bisa copy paste atau bisa ganti dengan kalimat atau bahasa kalian sendiri yang seperti saya bilang tadi, mau pakai kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Kalau mau pakai kutipan tidak langsung berarti kalian harus menggunakan bahasa atau kalimat kalian sendiri gitu ya. Nah, ini seperti ini cara mengutipnya. Nah, ini dinamakan kutipan dari sumber primer. Nah, ini diwajibkan, malah ya diharuskan kalian banyak menggunakan sumber primer gitu. Nah, gimana sih sumber sekunder gitu? Nah, sumber sekunder itu sebisa mungkin dihindari atau dikurangi gitu ya. Nah, contohnya sumber sekunder itu seperti ini. Nih ya. Jadi dari jurnal itu ada kalimat seperti ini. Dalam penelitian Wasonowati, kemudian ini dia pakai style yang beda ya pengutipannya. Nanti kalian lihat di buku panduan skripsi kalian masing-masing, kampus kalian menggunakan kutipan yang seperti apa. Oke, ini kan kalimatnya seperti ini ya. Dalam penelitian Wasono menyatakan bahwa, nah ini berarti kan si penulis jurnal ini dia ngambil dari penelitian si Wasonowati ini kan, itu ya. Nah, kalau kalian mau mengutip ini boleh, berarti kutipannya menjadi kutipan sekunder. Caranya seperti apa? Nah, seperti ini. Menurut Wasonowati dalam kurung si jurnalnya ini, itu ya, menyatakan bahwa bla bla bla, atau menurut Wasonowati dalam iftitah. Nah, ini hanya beda penulisannya aja gitu ya. Ini nanti dilihat lagi di deskripsi kalian menggunakan cara yang pertama ini atau cara yang kedua ini, menggunakan kata dalam. Silakan dicek gitu. Jadi kutipannya seperti itu. Menurut Wasonowati dalam jurnal yang kalian kutip menyatakan bahwa, nah ini namanya sumber sekunder. Nah, ini nggak boleh terlalu banyak deskripsi itu ya, dihindari lah, intinya seperti itu. Boleh 1, 2, 3 gitu, tapi jangan terlalu banyak. Kalian harus perbanyak sumber primer gitu, paham ya? Yang kemarin masih bingung apa itu sumber primer dan sumber sekunder, kemudian gimana cara mengutipnya, kemudian apa aja yang kita ambil dari jurnal gitu. Intinya boleh semua diambil, yang penting perhatikan per kalimat, per paragraf dia ada kutipan, dia ada sumber kutipannya lagi atau tidak, atau dia emang asli pendapat si jurnal itu gitu ya. Kalau misalnya asli pendapat si jurnal itu berarti masuk ke kutipan primer. Kalau misalnya dia pendapat atau menurut penelitian sebelumnya itu berarti kutipan sekunder. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga ini bisa membantu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.